Pentingnya komunikasi, kunci sukses atau sumber kegagalan. Anda punya ide brilian, rencana matang, dan strategi jitu. Tapi ketika disampaikan, orang-orang justru salah paham, tidak tertarik, atau bahkan menolaknya. Apa masalahnya? Komunikasi. Fakta mengejutkan, 80% konflik di dunia kerja, bisnis, bahkan keluarga terjadi karena miskomunikasi, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang usaha, tapi karena cara berbicara, mendengar, dan memahami yang kurang tepat. Hari ini kita akan bahas 3 alasan utama kenapa komunikasi itu bukan sekedar berbicara, tapi keterampilan hidup yang menentukan sukses atau gagalnya seseorang. Yang pertama, komunikasi menentukan kualitas hubungan. Pernah merasa disalahpahami atau kesal karena pesan tidak tersampaikan dengan baik? Komunikasi adalah jembatan antar manusia. Jika jembatannya kokoh, hubungan akan harmonis. Jika jembatannya rapuh, konflik akan sering terjadi. Contoh nyata, sebuah studi Harvard menunjukkan bahwa pasangan yang rutin berkomunikasi dengan jujur dan terbuka memiliki tingkat kebahagiaan 70% lebih tinggi dibanding yang jarang berdiskusi. Pertanyaannya, apakah Anda sudah cukup berkomunikasi dengan baik dalam hubungan pribadi dan profesional Anda? Kedua, komunikasi sama dengan kekuatan dalam karir dan bisnis. Steve Jobs pernah berkata, "The most powerful person in the world is the storyteller." Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang bisa menyampaikan ide dengan kuat. Buktinya, lihat para pemimpin sukses. Mereka bukan hanya punya visi, tapi juga mampu menyampaikannya dengan jelas dan meyakinkan. Fakta menariknya, 70% perekrut mengatakan bahwa keterampilan komunikasi adalah faktor utama dalam promosi jabatan. Anda bisa ahli di bidang Anda, tapi jika tidak bisa menjelaskan ide dengan baik, maka peluang sukses Anda berkurang drastis. Coba renungkan, seberapa baik Anda berbicara dalam presentasi, seberapa sering ide Anda diabaikan hanya karena kurang menarik dalam penyampaian. 3. Komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi mendengarkan. Mayoritas orang berpikir komunikasi itu tentang berbicara. Salah. Komunikasi yang hebat justru lebih banyak tentang mendengarkan. Albert Mahraben, pakar komunikasi, menemukan bahwa hanya 7% dari komunikasi berasal dari kata-kata. Sisanya nada suara 83% dan bahasa tubuh 55%. Artinya, jika Anda hanya fokus pada kata-kata tanpa memahami emosi, intonasi, dan gestur, kemungkinan besar Anda akan gagal dalam komunikasi. Pertanyaannya, seberapa sering Anda benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran berbicara? Sebagai penutup, sekarang mari kita refleksikan.
Apakah komunikasi Anda sudah efektif? Apakah Anda bisa membangun hubungan yang lebih baik, meraih kesuksesan lebih besar, dan menghindari konflik hanya dengan memperbaiki cara berkomunikasi? Ingat 3 hal ini. 1. Komunikasi yang baik membangun hubungan yang kuat. Kedua, komunikasi yang efektif meningkatkan karir dan bisnis. Dan ketiga, komunikasi bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Jadi, apakah Anda siap menjadi komunikator yang lebih baik mulai hari ini?